tinggi rendahnya derajat seseorang itu sangat ditentukan oleh seberapa banyak kita baca selawat ketika kita hidup di dunia. Kerelowe terbaca selawat ketika kita hidup di dunia ini tidak tinggi derajat lama di akhirat. Nabi berkata, Inna awlana di yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Dengan sampai tinggi derajat lama di akhirat mengenai Nabi, yaitu dengan paling luwih dan baca selawat untuk aku. Ibadah selawat ini juga adalah ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Namun puasa sesi jawab bayang tahu lewat lima bisa diterima bisa tidak. Tapi mudah-mudahan puasa kita yang kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita bayang tahu lewat lima bisa diterima bisa ditolak. Amaluna bayang tahu lewat lima illa salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faquluha khatman bilaili tarabbudi. Semua amalan kita itu dua kemungkinan, bisa diterima bisa tidak, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterimanya itu pasti. Oke? Pasti diterima. Imak teriak, imak main-main, imak larut gendang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara ibadah ini kan ada ibadah sesulit, ada ibadah gampang. Tak sulit termasuk misalnya ibadah haji. Sulit mau kepeng misal istiqlal gawe haji. Makin sulit mau antrian. Untuk mele gawe haji makin antriannya 20-30 tahun. Masih keperjalanan ke dalam dia nikah, mulai wah berdaftar untuk mele. Harus dimukah gawe haji. Oke? Bila perlu dengan berari usah daftar anak saya menuai gitu. Oke? Itu. Lalu kebetulan anak calon nih ya. Nah, ada calon haji, kan? Mudah-mudahan nanti dalam haji yang mabrur, lalu dalam keadaan sehat walafiat walafiat. Ya. Ada ibadah gampang-gampang. Pegawai ibadah selawat. Lalu bergendang, melatih ketemu melongkar. Lagi puas-puas, dari kelompok. Ya? Ibadah gampang-gampang. Ada ibadah sendiri orang mau pahala. Misal serius Quran, serius orang berkenan baca mau pahala. Serius air zam-zam, serius orang mau pahala di mana? Serius dengan tawak. Orang tua kita pasang dengan pandangan kasih sayang, berbakti kepada kedua orang tua, itu lihatnya saja itu dapat pahala. Memandang kepada muka istri kita dengan pandangan kasih sayang, sekedar saya orang mungkin balik ini mau pahala, senyum dia apa pahala. Yang istri juga memandang suami dengan pandangan kasih sayang, dapat pahala. Maka salah satu tanda kita dicintai oleh Allah apabila kita mencintai istri kita. Saling mencintai antara suami dan istri itu salah satu tanda Allah cinta juga sama kita. Namun kira beri blok sendiri, namun kira beri rasa sendiri tidak bahaya. Ya? Kalau kemana dengan pandangan kasih sayang antara suami dan istri itu adalah amal ibadah yang besar. Dia mana Nabi antara Allah ila imratihi. Mana dengan amal serius sendiri dengan pandangan kasih sayang. Allah ilahi tadinya adalah serius malu dengan pandangan kasih sayang. Nazarullah ilahi ma'anazar rahmah. Maka Allah SWT akan memandang keduanya dengan pandangan kasih sayang.
Mama pikir senina, saling gagal lima. Saling gagal. Kira saling gagal bawa ibu. Pikir selakian. Kira saling gagal empat. Amat saling gagal lima doang. Pikir semama. Tasaqatat dzunubuhuma min khilali asabihima. Gretik dosa leman iman, leman sela-sela jari tiga leman bergretik dosa lawan saling gagal lima sehingga semama. Namun dosa iman seninan tugul dosa leman iman itu sama, tugul dosa leman iman seninan. Niki baru dosa iman dalam, apalagi dia dosa dalaman. Itu lebih banyak dosa yang lebih banyak dosa yang mengalir keluar. Lima tawa kira-kira berdosa. Ini di lima tawa. Serius, nampak bingung. Tuh, baik macam ni tu. Oh, kamu terus seorang. Nah, lima kali kira-kira balik bergabung. Karena itu semua adalah pahala. Ini zaman itu ini. Jangan sampai memaham sama dengan itu. Kalau ini paham dulu sama dengan ini. Okey. Itu pahala yang gampang dan ringan. Termasuk kedatangan Gunung sekarang di majelis ini juga pekerjaan ringan tapi pahalanya besar di sisi Allah SWT. Apalagi di bulan Ramadan kita hadir di majelis ilmu pahala ini. Ya, man hadara majlis al-ilmi fi Ramadan kataba Allah bi kulli qadamin ibadat hasanah. Saya hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan, Allah akan tulis baginya setiap langkah itu sama seperti dia ibadah 1 tahun penuh. Cuma tokol-tokol burung ini, boleh berpahala. Apa alasannya buat ngaji ya? Kalau dia datang, kalau dia ngomong doang kan, yang dari Allah bumi di atas, ya. Belum kalau dia ngomong doang. Kalau dia ngaji Rasulullah, ya mereka jemaah deh, masih bapak ada dulu, dulu hanya ngomong doang, dia ngomong pilih mungkin. Oke, jadi termasuk ibadah tak gampang, aku balik pahala. Wah, ada jamaah satu atau pada dia ni masuk. Apa orang bahagia tu? Kemudian dia dengar di jalur punya ini boleh lupa ya apa sesi tengah balik. Tengah nanti ngajar pun. Kalau ini boleh ada kalang lapu. Mau pahala tu dia apa? Oh mau pahala, tetap mau pahala di mana? Anda tidak tahu berarti dia tengah pengajian. Mau pahala hadir di majelis ilmu. Tetap mau pahala di mana ketok. Ada ketok ya? Enggak ada ketok itu jadi pedas sama menengah. Di mana ketok ada di majelis ilmu balik pun pahala. Di mana kita apa? Topol baik. Aku lamun ke daerah batu belu ke daerah. Jadi pedas kalau ketok. Okey? Lihat yang dari saya, Allah itu susah doakan dengan orang-orang. Lelah dulu ni. Ibu ada cerita dengan gedok. Karena dengan gedok ni dengan batu. Tadi lalu ngaji dalam bulan gedok ini. Besok pengajian datang doang. Bila ngaji guru datang doang ngaji. Betul, dia tengah apa? Arungkan saya tengah minggu, aku ni tengah dulu, saya sini yang lalu. Dia tahu, ia tahu apa? Ia mau dengan guru ni. Dia kena rai, ia kena rampak. Ia enggak nak mau majlis selama ni. Dia tahu, ia tahu apa? Sudah dia keramat di sini. Apa keramat? Duji di tengah. Namun dia tahu mau menuntut ilmu lagi coba lagi nama nama maka kira-kira di dalamnya itu ada 4 kira-kira. Oh ada. Dia ni guru soalan. Coba ni. Coba. Untuk kenyaman setia. Memang kenyaman mesti jangan sampai dokter ngaji tu.
Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ia mengguru, dia berdoa, ia kompak. Tepok, nyaman ni ke? Buka-buka selama-selama ke pahit mocer. Nah, kalau pihak darah untuk berjalan, oke? Kita berdoakan baik. Darah betul, jarak dengan betul, perah sama. Oke? Jadi hadir di majelis ilmu termasuk ibadah yang ringan tapi pahalanya. Apalagi makin yang berumur dikit temanya adalah pengajian silaturahmi. Pengajian silaturahmi menghubungkan tali silaturahmi itu adalah perintah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di bulan Ramadan kita sudah dibersihkan dari dosa. Apa bentuk pembersihan kita dari dosa selama bulan Ramadan? Berbeda dengan bersih dengan dosa yang berungkus ibadah puasa di bulan Ramadan. Pertama, di bulan Ramadan di awal 10-nya itu, 10 awalnya itu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat. Awaluhu rahmat. Kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang yang berpuasa di 10 awal. Wa awsaduhu maghfirah, dan 10 pertengahannya itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru itqun minan nar, dan 10 terakhirnya itu tempat kita dibebaskan dari api neraka. Jadi begitu kita Idul Fitri, kita sudah dapat kasih sayang Allah. Yang kedua, kita sudah dapat ampunan Allah. Yang ketiga, kita sudah itqun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Sehingga ketika kita merayakan Lebaran Idul Fitri, insya Allah sesuai dengan artinya. Idul artinya kembali, Fitri artinya bersih, suci, bersih dari dosa-dosa. Oke? Ia fungsi dilalu setan di Lebaran. Soal setan ini kan sekok, tu bila disayati, kesekok oleh bulan Ramadan setan. Jadi lamun bulan Ramadan harap setan bergerak. Kayak ketua mampu. Aku loh dalam paling nyaman bapak di bulan Ramadan ini dah mungkin sekarang. Ini bodoh dia kebanyakan. Doa telah yang kembali Pak kesorok itu. Lalu kemudian maaf tuh, model anak-anak Pak kita atas mati. Ya Allah, ikhlas sakit banget. Lalu kita akhir ikhlas kita kembali. Model anak-anak Pak itu atas saya. Baru melengkeng, kita anak melengkeng terus. Yang ke pau, aku arah kemudian madrasah ketua, dia kemudian menyangkar. Oi, buat kelengkeng. Dia keluar rumah. Bapak kemudian bungkus saya kelengkeng sini bapak. Dia cekakan si bukan. Ada tidak dibungkus bapak ini. Nah ini bukal kau di otak, ni akan lalu seperti otak, buat kes dalam bawah. Aku langsung kelengkeng ke sisi sandara menyangkar. Ikhlas, bukan saya isi bawah. Maka tengah-tengah di sebaru-baru jemaah. Apa? Berarti hukum ada kalau kelengkeng tengah. Kelengkeng kasih tahu dia. Baru-baru kedua itu dulu di sana ada itu. Kalau bau kelengkeng tengah di kehidin Pak. Oh ini ganggu. Sebelum kelengkeng dia halal. Oh bagus Pak. Tadi bau kelengkeng satu orang. Lagu-lagu kolam kita sama batin itu Allah menyangkar. Terbuat si penyangkar. Kalau masih paling ini penyangkar, dia ikhlas. Lang tepung, lang pau, soal penyangkar. Lalu anak-anak kode di beberapa. Dia kemarin dua malam, ketemu dua orang di dua malam. Kau anak-anak mau cek di beberapa lalu kamu dah berdiri dari kedai itu, ya, nah itu. Kemudian dalam hadis di bulan Ramadan ada
dengan gawe dosa. Itulah dosa-dosa dilakukan oleh manusia di bulan Ramadan itu menunjukkan dosa-dosanya atau pekerjaan dosa yang dilakukan berasal dari hawa nafsunya sendiri. Itu berhenti. Ini setan, ini seekor di bulan Ramadan. Nah ini pada yang ketik manusia. Aku doang kesalahan di gawe dulu. Iya paling bawah. Aku sih salah. Iya paling nyaman. Aku lah. Nah ini nanti di bulan Ramadan ini aku bisa kok ganti masih gawe dulu. Berarti boleh hawa nafsu memang dalam memang gawe dulu. Karena ketika manusia itu berbuat dosa, tidak hanya karena pekerjaan setan, bisa karena hawa nafsu. Maka dalam Al-Quran yang disalahkan ketika manusia berbuat dosa tidak hanya iblis, tidak hanya setan, tapi juga hawa nafsu. Amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada Tuhannya dan menahan hawa nafsunya, maka surgalah tempat. Setan doakan ampun, maaf. Setan doakan yang tidak doa karena setan iblis. Dalam surat An-Nas kan, minal jinnati wan nas, dari setan jin maupun setan manusia. Ini manusia jadi setan memang. Lagu darat sih. Karena dengan gawe dulu dengan maling dan sebagainya. Ya. Jadi setan di bulan Ramadan. Nah begitu Idul Fitri Lebaran, lepas setan iblis. Diminum lepas iblis setan, lepas lagi. Arah dok mengguru, arah dok kocar, arah dok kemudian, arah dok berikut kena tilai loyen. Loy dok kereta. Bapak ini kena loy setan. Dia kata loy setan berarti loy dengan tolak itu. Nah, loy pengajian deh. Loy dengan ambil ilmu, loy dengan baca Quran. Disitulah banyak setan di kamu. Karena setan nggak mau kalah. Maka di Mekah jangan kira nggak ada setan. Profesor doktor setan itu. Ya, paling kurang S3. Ya, kenapa? Karena di Mekah 1 kali ibadah 100.000 banding tempat lain. Jadi setan nggak mau kalah. Wih, hal setan. Tidak mau putus asa juga setan. Dia milih putus asa itu dengan ya, ini contoh. Ini lebaran tu, mau tahu itu bersih dengan dosa umat Nabi Muhammad. Agak pun setan. Dia punya ini kalah. Bersih dengan dosa. Nanti kayak gue mari. Dia mempopular ayat mesti iblis. Dia bulan lebaran. Rakyat kumpul. Nah ini umat Muhammad semua hapus dosa. Lebar ke seluruh dunia. Enak gawe dosa mari. Kalau datang tak boleh jangan bunyi. Ya itu setan itu lelah. Wah, masih lebaran kalian malik. Hapus dosa. Mana dia begoda. Lalu dia benar di setan. Kalau dari segi dia tak putus asa, itu bisa jadi contoh bagi kita. Kalau setan iblis tidak pernah putus asa untuk menggoda kita manusia, orang beriman, maka kita orang beriman juga tidak boleh kalah. Kita tidak boleh putus asa untuk selalu memohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Setelah kita bersih di hari Lebaran, mungkin kita bisa terperosok dalam dosa lagi. Tapi jangan berputus asa sebagaimana iblis juga tak pernah berputus asa untuk menggoda kita. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Berdosa istighfar, dosa istighfar, dosa istighfar. Kotor jiwa kita, bersihkan lagi dengan ibadah dan istighfar. Sebagaimana iblis juga tak pernah berputus asa menggoda kita. Doakan harap iblis di Lebaran. Lebaran topa. Lebaran topa
obat niki separuh ampura ia tak manusia kena nampak dia di mande ben macam tangkut kuplu cocok ini mamu pokok saya tangkut ini tu sikit Allah kan kalau dia sekolah mari makan ya barang kapan juga buat barang kapan itu beli ambil orang lalu ndak isi go terus itu ramai-ramaian barang kapan ini kan ya separuh dengan sate puasa enam dulu iya semangat tanggal atau dede saya termasuk dia enak nah itu video depan sebagai contoh ada yang bergoda dia tahu ini doang iblis kita ya kelompok rahasia iblis ini iblis ketika rahasia sebenarnya kita baru ini iblis ini dalam bergoda ini dalam ngaji atau berjamaah bila ini nararik lalu tapi lu ngaji imam kalau ngaji baru ini imam dengar saya kan juga lewat lagu nara dari itu ada maaf betul tiada tuan ada ibu de bani de pinan gede kan tua sama lu mas aku mikirnya jamaah beli pahala sarang ngaji imam mereka beli pahala boleh ada judul di mata mereka jamaah beli pahala dah langsung segar dan ada yang masuk lalu ini saya ada imam hati amat lalu sekarang berjamaah rumah ada nomor kebar ada lebih kebar terus ibu dan cerita ini dengan tadi lalu sembahyang berjamaah dan satu taktik iblis tadi lalu sembahyang berjamaah busuk waktu lalu sembahyang berjamaah lampu pasang toko pasang kiri lama di tengah laman naik halaman juga becek baru ke hujan becek nggak ada ojek lagi becek remo iya lama-lama indah-indah tergesor depra remo kiri boleh mari juga dibalik kalau masjid baik malik saling kamu saling kiri apa malik tangan orang lain nyata orang lain ini entah remo baca lola ini liwat ini injak tebra au malik malik depannya Malik bersali, kali kampung, kali kiri, kali rokok, Malik nampak ada masjid, lain langan Malik, langan naik beli caman, becek, tolak, ini bertijak-tijak liwan, kesor, keteluk ali, kesor, kedai berat. Diman debra kelana awas meni masakan diman debra sampai tanah baru datang dengan dia baru datang dengan suku dengan dia sapla ada dengan baru datang sapla selamatan lalu diminum selamatan di kau debra dia masuk masjid dimin sampai di bak masjid dengan keselamatannya baru dia sampai di bak masjid dia entah mau masuk air benar tuh ambil ngerap
penasaran dengan keselamatan salat berjamaah. Nah, ini kan ini turun ada kerjaan, ini ada turun masjid, nah dia tidak masjid. Nah, ini maksudnya. Iya betul begitu. Penasaran baru. Aja. Lah, ini main ke sekolah ini juga. Ini main sekolah itu. Di masa dengan penompo tidak itu. Hai ini sebenarnya baru selamat. Menjawab turut masjid, kalau dia bilang masjid, hai sidene. Kedua, kedua kali saya sidene. Kedua, tak dua kali kedua, hai sidene sebenarnya. Untuk dengan semua. Oh, aku ini adalah iblis, setan. Aku ini setan. Dengan dengan dia. Aku ini setan. Aku ini iblis soalnya. Ya, kami dorong ke adik ke mau ucap oleh masjid lah. Oh, menit ada sementara. Sementara terkait dengan ibu dorong membaru menit ada. Yang terlalu pertama neno, lalu berjamaah. Gara-gara lalu seno, lantaran kamu dosa si lapuk si Allah. Gara-gara tahu kalau supaya berjamaah berjamaah. Nah, lawan yang kedua, gara-gara lawan yang kedua kalau supaya berjamaah no, lantaran seno lantaran ampun dosa tidak bagi ampunan dosa selaku keluarga. Nah, sampai keluar, mungkin doa ngawuk. Gara-gara lawan sakit keluar no, lantaran ampunan dosa tidak, dosa keluarga yang bikin dosa selaku isi gobok sana. Nah, ini saling pilih aku. Iya untuk selamatkan. Aku lelah menjadi barang petang dan jalo malam begoda gara-gara kamu dengan beta besar dosa dengan gobok sana. Ini kok tolong ni. Itulah akal saya. Kadang kelihatan manis tapi ujung-ujungnya menyesatkan. Oh, ini kembali loh, dia bermestiak. Enam ya, baik, raja. Menang nomor 3. Wah, enam slow. Ada mana dulu, agar tidak dia punya. Agar kisi semua dia alam lah. Memang orang-orang yang 10 dia sebelum. Tele terus dia gawe sembahyang kelma. Hati-hati dengan perangkap setan. Seperti yang dikatakan oleh Haji Romai Ramai. Itulah perangkap setan. Iblis. Nah, tapi kalau kita berhasil dalam menjalankan ibadah puasa, insya Allah kita terhindar dari godaan setan dan iblis. Masih benar cerita tentang iblis setan itu. Ya, dulu kalau benar ini rahasia anak soleh termasuk pertama kan waktu berhubungan suami istri jangan lupa baca supaya anak kita terhindar dari godaan setan. Allahumma jannibna syaitan, jannibna syaitan. Apa lagi bu? Apa? Yang kedua, cara sederhana supaya terhindar dari godaan setan. Pertama, bidadari yang berusaha bikin selaku. Jangan lupa baca bismillah sebelum makan dan baca hamdalah sebelum makan. Jangan lupa baca bismillah sebelum minum dan baca hamdalah setelah minum. Itu salah satu cara supaya kita bisa terhindar dari godaan setan. Kenapa? Karena kalau baca bismillah sedemikian kekeluar baca hamdalah setelahnya itu jadilah makanan itu barokah, minuman itu barokah.
Kalau makanan minuman itu masuk ke dalam tubuh kita penuh dengan kebarokahan, maka insya Allah itulah yang menyebabkan setan itu berikan untuk menggoda kita. Seolah-olah lainnya namun makanan minuman sesuatu yang barokah. Oke, ibu kita mengalir setan, muncul adonan dengan baca bismillah dengan keluar baca dalam setelahnya. Oke, lalu arah dengan ini mikirnya apa kemudian dia namun ke nasi doang ibu baca bismillah. Balik. Kamu enak doang tak baca bismillah. Kamu ke nasi jadi baca bismillah. Kemudian menonton. Kamu ke nasi sengaja baca bismillah. Adik minggu setan mana? Udah ini minggu kamu baca bismillah. Adik kamu lihat setan di minggu. Itu boleh setan. Kita minta setan kurus beda bikin setan mokok. Tidak tersinggung sama mokok, tidak tersinggung sama kurus. Setan mokok, setan kurus beda. Kemudian kita semangat mokok lalu, kita kurus. Ini tak ada nafsu ini, buk mokok ini setan dengan sesi kurus ini dikira baca bismillah. Ini berkeluar dari baca bismillah. Oh, keluar. Enak baca bismillah, enak gitu. Amun berpaling dia baca bismillah, hidup kami. Pegawaian bikinnya semua manusia dia baca bismillah, hidup rasa-rasa sekali. Mesti tidak berbeda untuk kurus dia. Aduh, tidak. Kasih kurus dia dengan baju. Kau berbeda ngarang yang begitu. Baju baca bismillah. Keluar baca bismillah. Enggak baca bismillah. Mau milu. Mau kerja baca bismillah. Dia mau. Dengan kita. Barak pikir baca kan. Kamu ini dong memang jauh. Itu cara menghindari diri dari godaan ringan tapi besar pengaruhnya. Berhasil puasir saja terhindar sama dengan kita terhindar waktu setan terbelenggu. Buatlah setan terbelenggu tidak hanya di bulan Ramadan tapi setahun penuh untuk selanjutnya dengan apa? Dengan kita selalu membaca bismillah, baca Quran, membaca hal-hal baik, rajin ibadah, insya Allah setan seolah-olah terbelenggu, gak bisa pada kita. Kalau kita selalu ngaji, selalu baca Quran, selalu berselawat kepada Muhammad SAW, itu akan menjadikan setan seperti terbelenggu, kesusahan dan kesulitan untuk menggoda kita. Maka Nabi SAW sholat di bulan Ramadan dilanjutkan, tidak dilimin kebahan bu, entah tegawai sholat. Namun rajin baca Quran di bulan Ramadan, lanjutkan walaupun sudah lepas. Kalau kita rajin tahajud di bulan Ramadan, lanjutkan. Kalau kita rajin hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan, lanjutkan. Jangan hanya di bulan Ramadan, karena salah satu tanda Ramadan kita berhasil kalau kita menjadi lebih baik setelahnya. Tanda haji kita mabrur kalau kita setelah pulang haji jadi orang yang lebih baik dari sebelum haji. Tanda sholat kita diterima oleh Allah dan mabrur kalau setelah sholat kita menjadi insan yang lebih baik lagi. Puasa mengajarkan kepada kita untuk jadi orang sabar, itu belum dengan memperburuk sampai berlebih main cara polak di depan, berlebih main cara serbuk di depan, karena sabar. Yang kedua, puasa Ramadan mengajarkan kita tentang bersyukur. Nasi satu piring yang kadang selama ini kita remehkan, air sumur sekiranya keremehan, kerupuk pelecing remeh selama ini. Begitu kita puasa, trio pelecing setiap kemajuan, dia air ngelecok lesuk lumur la ilaha illallah kemajuan.
mulai aja remehan, biasa ini bulan Ramadan puasa, ya Allah, umairuan es dia. Kekadar ngobang, popa. Kita sekiri kanan selapak. Nikmat luar biasa buka. Nikmat ada dia buka. Nikmat. Menara dengan nikmat buka dia puas. Kenapa? Apa sih memang klaim? Lalu dengan buka kan macam-macam mendapat Tuhan. Rasa buka si kurma doang, ibu supaya. Rasanya besok kata supaya. Kita perlu. Pokoknya model kita ini ada dua ini. Rasa si kurma doang, ibu lalu supaya. Enak sekali. Rasa mau dia mau besok dia mandoi. Agak separuh walaupun di masjid nggak ada ada di bawah adalah hanya pangan. Besok dulu. Kan jangan begitu. Aku tidak mau main berapa, ada lapak ini. Jadi dua model itu kita. Dia salahan apa? Dia salahan itu tergantung situasi. Mazhab Maliki yang dengar itu lebih bagus kurma dulu baru sholat. Setelah sholat baru dilanjutkan. Ini betul. Kalau mazhab kita Syafi'i betul dulu baru sholat. Mana yang lebih baik? Tergantung kita. Biasa olah, biasa mesam. Luar biasa. Si kurma tak enak. Kita harus bayar musuh bayar Allah. Alhamdulillah, busuk banyak. Ini tangan apa? Tak masalah, bagus itu. Kamu gila-gila si kurma doang. Ketika di masjid di keluar tanah sembahyang, si tangan dan serbuk, si tangan dan kolak macam. Tidak coba marah. Iya sering keluar tanah Allah Akbar belokan. Ayat imam waktu maghrib belum ya Allah imam sendiri belum. Dia kolak si baik nanti. Kena kundi kena kundi gaya ya, kundi kok kundi. Dalam hati dia kan. Kalau zikir imam sendiri, nanti oke, sudah baru dia. Terus, ini baru kan, lepas, sembahyang, Allah, assalamualaikum, Allah dan dari keluar dan, termasuk yang masuk dulu ke sembahyang. Ada yang kurang pikiran. Namun roh dia agak Tuhan. Roh dia itu pilih apa? Dia otomatis itu buka langsung ini besok ada kurma besok biju bapak ini kat Tuhan. Ini kalau kat Tuhan besok biju dulu. Bapak tu beli si kurma doang. Tergantung situasi. Lalu sekarang orang boleh bapak. Okey, bayar biju bapak. Ini biasa teman-teman. Lalu itu saja biasa. Orang saya makan tulang umur ya Allah. Terus baru diminta nama nonton saya sudah bertemu tulang, tujuh supaya mau tulang. Jaga, dia takut sendiri. Tulang, tulang. Ini kena bapak. Padahal kalau bilang dia dulu ada pun liwat kayak susah. Kira-kira berapa ya nyari yang sembahyang mau liwat meo. Udah nampak, kita mengerti. Orang dia orang lepas. Semangat terus. Lebih semangat. Ya sekarang ihdinas syirat. Lalu dia meo. Ya. Itu tergantung ya. Dia tak tergantung situasi kita pribadi yang kita pakai ya. Jangan sampai yang jadi korban itu sholat kita. Hingga mengambil ulama
Dalam kitab Haraan bekelur lagu sembahyang lainakan daripada sembahyang bekelur lainakan. Ini jadi patokan untuk mengambil mana yang tepat untuk pribadi kita masing-masing. Apa program dulu baru sholat atau nunggu sebelum baru sholat, kita lihat situasi kita, diri kita masing-masing supaya sholat kita tidak menjadi korban terbengkalai, enggak benar gara-gara kita enggak pandai memilih yang sesuai dengan diri kita masing-masing. Itu puasa mengajarkan kesabaran dan rasa syukur. Yang terakhir, puasa itu mengajarkan tentang keikhlasan. Namun puasa ini ikhlas yang belum. Jarang yang belum ini bisa puasa karena mentawak, karena tetangga, mungkin karena mentawak dan membasuh itu power. Mungkin karena tidak kualitas lebih harus tahu kualitas. Mungkin gara-gara milik serius ini nanti yang merokok itu power, saya tahu. Lalu hati-hati pada tidak suka boleh membungkus, terus. Puasa mengajarkan itu. Maka dalam hadis puasa itu dikatakan kullu amalin ada lahu illa siyam kainahu wa ana atibi. Lalu amalan anak Adam itu baginya, kecuali puasa itu saya urus pahalanya kenal firman dalam hadis itu. Kenapa langsung Allah yang menyediakan pahala bagi orang yang berpuasa? Karena orang puasa itu sangat ikhlas dalam hatinya mengerjakan ibadah. Dan anik ulama searah ikhlas itu di dalam hati kita yang paling dalam. Ikhlas ini menurut ulama Syekh Mutawalli Syarawi dari Mesir, beliau mengatakan ikhlas ini adalah pekerjaan amal ibadah batin dalam hati yang tidak bisa dilihat oleh malaikat sekalipun. Enggak bisa malaikat itu mencatat keikhlasan manusia yang ada dalam hatinya yang paling dalam. Bahkan setan pun enggak bisa menggoda mengotak-atik hati yang ikhlas dalam hati yang paling dalam, sehingga langsung Allah yang memberikan balasan. Maka ketika puasa kita berhasil dengan keikhlasan, insya Allah kita juga dengan ikhlas saling memaafkan ketika lebaran. Sakampungan dosa si Allah di bulan lebaran adalah yang berhubungan dengan Allah. Kalau yang berhubungan dengan manusia, minta maaf dulu. Ya berjelas kampunan si Allah. Ada kesalahan yang maaf. Silaturahmi, adik hubungan dengan Allah, dosa kita diampuni. Hubungan dengan bersama manusia, dosa kita juga diampuni. Maka tradisi silaturahmi, tradisi saling maaf memaafkan di bulan Ramadan setelah kita puasa di Lebaran itu adalah tradisi yang baik, yang bagus. Jadi bisa bersih dari dosa yang berhubungan dengan Allah dan manusia silaturahmi, saling maaf memaafkan. Man arada an yabsuda lahu fi rizqihi wa yus'alu fi asarihi falyasil rahimah. Isai mele umur, isai mele murah rezeki, falyasil rahimah. Maka hendaklah dia mengumumkan dari silaturahmi. Kamu kira silaturahmi sehat, gembira sehat. Kamu loy anjir batur, senang ketawa pada pikir batur, sehat batin, sehat pikiran. Baru sinti sehat aman, sinti sehat awak, gara-gara aman di keluar darah anjir nyambung. Batur beli dam, ini penang. Batur beli motor, ini penang sakit tangan. Darah itu. Batur dari maku, ini jadi susah. Itu namanya manusia SMS. Apa itu SMS? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Jangan jadi manusia SMS, karena akan membuat batin kita menjadi sengsara. Banyak penyakit zahir itu berasal dari penyakit batin yang tidak terkontrol, walaupun tidak semua. Oke? Namun milik enam adil untuk nilai mau surga dunia adil kebersihan. Kalau hati kita bersih dari penyakit hati, iri, dengki, sombong, sum'ah, ujub dan sebagainya, tenang hati kita.
Kangen dari sini. Segar awak insya Allah. Walaupun tidak semua penyakit saya berasal dari penyakit karena rokok sih barang membawa penyakit. Lalu sama rokok ini bila umur separuh. Kalau dokter mati, ya, mulut rokok, benda rokok, dia rokok, lewat dulu lah apa kan? Menarik cerita mas. Kita dokter, lalu pasien juga rokok, cerita. Ada rokok kan? Lalu dokter, periksa si dokter. Ini dokter, aku rokok ini rokok penyakit, rokok. Memang masih kuat memang rokok ke dokter. Hampir menit waktu. Oh, ini kena si dokter. Mau kumpul lah kayak beli rokok. Memang kudik sampai menit waktu. Mau beli kapal. Kena di dokter. Awak tersinggung mabuk ini kurang ajar dokter sini. Mau kedua ada dokter sini. Itu ada dokter rokok. Itu mabuk ini. Aku dek sampai main terang di bawah. Kopi ada kapal mana ni? Tidak ambil dokter. Bila kapal mana ni kan tengok rokok. Kalau mencoba tidak ada. Tak bangun. Itu, ya. Banyak itu penyakit berasal dari penyakit. Ya. Salah satu cara kita menggapai surga juga begitu. Bersihkan hati kita dari penyakit hati. Surga dunia akhirat sudah itu. Dengan saja dalam hati dan udara, iri hati, luar hati, benci orang, itu orang-orang yang merasakan surga dunia. Hati dan udara, luar hati, beri pikiran dan sebagainya. Cerita terakhir ni, yang viral ni kan, viral sudah, yang sabar, kalau mulai terjadi, 35 angka lebih kawan kan? Mau togol kan? Puasa sebenarnya kan? Tapi rasa 35 kan? Baru 25 pada 10 menit sebentar. Terakhir yang cerita masalah silaturahmi. Cerita hadis Nabi ini. Hubungannya dengan silaturahmi. Pentingnya membersihkan hati dari iri hati dan tidak. Lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa waktu melingki ke sahabat Amr bin As. Rasul melingki Nabi liwat sahabat Ansar. Liwat kemarin Nabi ya bluhul an rajulun min ahli jannah. Yang liwat Nabi dengan nama penghuni surga, ahli surga. Penasaran Amr bin As ini Nabi terus liwat sahabat pendek sambil barunya ini apa dengan sini masih hidup di dunia waktu zaman dan surga Islam. Malah lain Nabi pelajari ini Amr bin As. Malik Nabi Malik ya seluruh rojulun min ahli jannah yang diwarnai dengan penghuni surga, ahli surga. Riwayat si Amr bin As belum sahabat Nabi Muhammad itu sandal berkah. Itu Nabi Muhammad. Yang sahabat itu kan Nabi Muhammad. Dia berkeluar. Lagi Nabi juga Amr bin As Malik bermakna Nabi yang seorang merulur min ahli jannah. Ya lewat yang laki-laki penghuni surga. Dengan sahabat menghuni surga. Hebat. Aku amalan yang berjamin si Nabi ke Rasul. Mengalir dorong si Amr bin As. Sahabat Badr mereka itu balik mati ada 7 malam. Yang kedua
kemudian itu kemarin itu hadir. Bau, gila kan? Kalau bikin atau pegawai dengan seni pun berjalan ke surga sinar. Pun mati amal bebas. Bekerja dengan mati. Mengajar mereka malam dan kemarin. Dan nanti kalau ibadah dengan seni. Mereka kemarin bebas semua gerak semalam malam bangsa. Balik kan tahajud 2 rakaat 4 rakaat biasa lah. Sahabat-sahabat lain sebagai awalnya. Malam kedua biasa doang. Malam dengan seni biasa doang. Malam kedua mana? Nah, malam khusus yang lebih hebat dari yang lain. Biasa saja. Sama dengan sahabatnya lagi. Jalan keluar dia terus terang Amr bin As menyebutkan batur. Dekwa besia begini nama itu sikap kalah. Lagu dengar ke Nabi mematik ya Allah Rasulullah mengajarkan yang liwat nangis dengan dijamin sama surga. Usia doang liwat sampai terus celur. Tidak dekat Nabi dijamin sama surga. Bukan serius amalan dia bukan ini, milik serius amalan apa amalan? Apa amalan hebat enggak? Menjawab sahabat Amr ya Amr bin As pada sesi serius belum malam Senin. Anggurnya biasa dalam badan. Nama-nama. Agungkan. Maksudnya. Di kedua di dalam arti kan. Amr belum dengar. Ya dua hati juga dengar. Ya dengki juga dengar. Darah semua dalam hati. Benci semua orang dengki iri hati. Sudah ada. Masuk ini amalannya yang membakar di zaman para Rasulullah SAW masuk surga. Orang-orang seperti sahabat Ansar inilah yang bisa merasakan daripada surga dunia juga surga akhirat. Okay? Walaupun itu sulit, tapi kita berusaha. Kembalikan semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Menharap patur mau rezeki loyang alhamdulillah. Mudah-mudahan malam ini. Patur sholat hasil mampu mau beli motor, mobil, itu senang. Ada kata hingga motor, motor bengkel. Ada kata numpang-numpang, mau beli kan. Mudah-mudahan itu kan. Saya mengetahui tarawih berhasil. Salah satu cara kita memohon rezeki adalah ikutlah senang ketika orang mendapatkan kesenangan. Dengan mau rezeki lebih, itu senang. Senangnya kita terhadap nikmat dan rezeki orang, itulah yang akan menyebabkan rezeki atau nikmat yang dirasakan oleh orang juga kita akan dapatkan. Tapi lu senang hidup nikmat dengan etika Allah yang marah dengan Allah lebih dari itu. Aku iri hati dengki itulah yang menyebabkan rezeki kita makin sulit. Ikutlah senang ketika melihat orang senang, ikutlah merasakan kebahagiaan ketika orang bahagia. Insya Allah kita akan memperoleh bahagia dunia, bahagia akhirat. Mungkin sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Allah a'lam bishawab. Allahumma fi wal hadi ila sabilil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar sebentar.